Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya dengan judul Gangguan Fungsi Vestibuler dan Keseimbangan pada Usia Lanjut, Hubungannya dengan Jatuh dan Kehidupan Sosial. Lansia di negara maju dibatasi dengan usia 65 tahun atau lebih. Tetapi di negara berkembang seperti di Indonesia 60 tahun atau lebih. Gangguan keseimbangan akan membatasi pergerakan lansia dan hal ini akan menjadi faktor risiko utama terjadinya disabilitas pada lanjut usia dan akan berkontribusi besar terhadap risiko terjadinya jatuh dan cedera pada lansia. Hal ini karena membuat aktivitas lansia terbatas dan rentan terjadi isolasi sosial yang tentu saja akan berdampak pada penurunan kualitas hidup lansia itu sendiri. Gangguan keseimbangan ini memiliki beberapa etiologi, biologis, dan sosial dan merupakan masalah utama geriatri yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup serta peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Hal ini dibuktikan oleh penelitian PALWA yang mana 15-20% lansia datang sebagai pasien gawat darurat. 30% lansia jatuh setiap tahun. 2,5% lansia yang jatuh dibawa ke rumah sakit sehingga akan menjadi survival rate dalam 1 tahun itu menjadi 50%. Dan pada lansia yang berusia di atas 80 tahun, insidensinya meningkat menjadi 40%. Sehingga dengan adanya bentuk motivasi dan sebagainya, diharapkan terbentuk kesadaran sebagai dasar kebijakan sosial dan tindakan kesehatan preventif. Di masa mendatang, diharapkan kualitas hidup lansia menjadi lebih baik. Epidemiologinya, sebanyak 24% berusia lebih dari 72 tahun di Amerika menderita dizziness dan ketidakseimbangan yang berlangsung selama berbulan-bulan. 30% berusia lebih dari 65 tahun di Inggris akan menderita pusing dan ketidakseimbangan. 50% di Swedia yang berusia lebih dari 50 tahun mengeluhkan gejala gangguan keseimbangan yang berat. Sedangkan di negara kita sendiri, berdasarkan riset kesehatan dasar, didapatkan bahwa populasi lanjut usia dengan cedera akibat jatuh sekitar 70,2% dan 50%-nya disebabkan karena adanya gangguan keseimbangan. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, prevalensi instabilitas postural pada lansia didapatkan sebanyak 23,3% dengan riwayat jatuh sebanyak 64,9%. Cukup tinggi, bukan? Gangguan keseimbangan ini disebabkan utamanya oleh gangguan dalam sistem vestibuler, di mana terjadi perubahan anatomis dan fisiologis yang terjadi pada sistem vestibuler yang bermanifestasi klinis berupa dizziness. Dizziness ini sendiri ada pusing dan disequilibrium, di mana keduanya ini akan menyebabkan atau akan mengganggu aktivitas daripada lansia. Ketidakseimbangan yang muncul pada lansia disebut presbiastasis atau presbiequilibrium. Dizziness ini dibagi ada pusing, yaitu meliputi vertigo, sensasi yang membuat seseorang merasa tubuh atau lingkungannya itu berputar, ataupun presinkope, sensasi atau rasa ingin pingsan. Hal ini sering dikaitkan dengan hipoperfusi dari cerebral yang bersifat sementara dan biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit kardiovaskuler dan hipotensi ortostatik. Dan ketidakseimbangan atau disequilibrium ini adanya rasa goyah, tidak stabil, atau terasa akan jatuh yang diakibatkan oleh gangguan dari neuromotor, kelemahan hilangan sensasi perifer, dan ataupun adanya beberapa penyakit yang menyertainya. Ketidakseimbangan ini baik meliputi keseimbangan statis maupun keseimbangan dinamis. Kehilangan keseimbangan saat menggerakkan kepala akan mengubah posisi tubuh. Misalnya pada saat berjalan menjadi sulit karena sulitnya menjaga keseimbangan saat keadaan sekeliling tampak seperti bergerak. Misalnya pada seseorang yang berjalan menyusuri lorong toko, yang mana dia akan mengubah posisi kepala serta mata dari satu sisi ke sisi yang lain dengan melihat barang-barang pada rak-rak yang ada di toko.
Seiring bertambahnya usia, aktivitas sehari-hari seperti berjalan, bangun dari kursi, ataupun berguling di tempat tidur menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Sehingga sulit untuk menjaga keseimbangan dalam gelap. Apalagi jika diperberat dengan adanya beberapa penyakit pada penglihatannya seperti katarak, glaukom, dan presbiopia. Anatomi sistem vestibuler perifer terdiri atas labirin tulang, meliputi kanalis semisirkularis, vestibulum, dan koklea. Labirin membran yang terletak di dalam labirin tulang terdiri dari labirin statis, utriculus, sacculus, yang bertanggung jawab terhadap akselerasi atau percepatan linier seperti gaya tarik ini. Dan labirin kinetik yang terdiri dari 3 kanalis semisirkularis akan berespon terhadap percepatan angular yang terdiri dari kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal, dan kanalis semisirkularis anterior superior serta ductus cochlearis. Kemudian di dalam vestibuler mengandung sel-sel rambut dengan gerakan yang akan menyebabkan perubahan posisi yang berespon terhadap deformitas mekanis akibat terpicunya gerakan spesifik endolimbus. Sel sensoris itu sendiri mengandung filamen aktin yang terikat pada sterosilia yang dihubungkan ujungnya oleh tikling. Sterosilia ini sendiri mengandung kation pada puncak tertingginya yang disebut pinosilium. Gerakan atau perubahan posisi kepala akan menimbulkan perpindahan cairan endolimbe yang akan mengakibatkan sterosilia itu menekuk ke arah pinosilium, yang mana tikling akan saling berhubungan menarik saluran kation sehingga terbuka, menyebabkan permeabilitas membran sel berubah sehingga ion kalsium dan kalium masuk ke dalam sel. Hal inilah yang disebut depolarisasi. Kemudian setelah itu akan merangsang pelepasan neurotransmitter eksitator yang mana akan meneruskan impuls sensorik melalui saraf aferen ke pusat keseimbangan di otak. Organ vestibuler sendiri merupakan transducer yang akan mengubah energi mekanik menjadi rangsangan otolik dan gerakan endolimbe di kanalis semisirkularis. Sehingga akan terjadi energi biolistrik. Inilah yang akan memberikan informasi mengenai perubahan posisi tubuh akibat adanya percepatan linier ataupun percepatan sudut yang akan memberikan informasi gerakan pada tubuh. Fungsi sistem vestibularis perifer ini pertama adalah memberikan informasi kesusunan saraf pusat mengenai rangsang percepatan. Kemudian membantu orientasi visual dalam mengatur gerakan bola mata. Mengatur otot-otot ekstremitas dalam mempertahankan serta mengatur sikap tubuh yang semestinya. Inilah yang terjadi jika adanya penurunan pada visual, penurunan pada vestibuler, penurunan pada somatosensori akibat atau terkait dengan pertambahan usia. Hal ini akan menyebabkan kehilangan neuron sehingga muskuloskeletal sistemnya juga mengalami penurunan bahkan atrofi. Nah, ini yang akan menyebabkan lansia itu berisiko terjatuh. Akibat perubahan struktur sistem vestibuler pada lansia, utamanya adalah penurunan kepadatan dan jumlah sel rambut vestibuler, sehingga akan menurunkan aktivitas sistem perifer terhadap gerakan kepala. Penurunan volume cerebral pada kepadatan sel-sel yang lain, kehilangan neuron di nukleus vestibuler, serta sel-sel yang terlibat dalam penghambatan input vestibuler secara progresif terkait usia mengalami penurunan.
Misalnya pada somatosensori terjadi penurunan aktivitas spindle otot, sensitivitas reseptor kulit, dan aktivitas reseptor sendi. Pada visual terjadi penurunan ketajaman penglihatan, katarak senelis, persepsi jarak, penyempitan lapang pandang, glaukom. Sedangkan pada muskuloskeletalnya sendiri terjadi postur subjektif yang bergeser ke belakang. Nah, ini menjadi posisi tubuhnya menjadi tidak akurat ya, saat dia berdiri, saat dia melakukan atau saat dia berjalan, sehingga kehilangan keseimbangan saat menggerakkan kepala atau mengubah posisi tubuh, ini tidak akan bisa menyesuaikan, sulit untuk menggabungkan informasi visual dan dari pergerakan kepala dengan informasi pergerakan dari tubuh, sehingga terjadilah jatuh pada lansia. Ini sudah diteliti oleh Moya, yang mana setiap tahun sekitar 30% lansia jatuh dan sekitar 10-20% mengalami jatuh 2 kali atau lebih. Memang untuk lansia ini tidak hanya berdiri sendiri ya, ini terkait dengan berbagai penyakit yang lain, karena rentan, terutama perubahan pembuluh darah akibat aterosklerosis, penyakit jantung, diabetes mellitus, sehingga aliran darah ke telinga bagian dalam juga mengalami penurunan. Katarak, ya, itu juga akan mengurangi ketajaman penglihatan. Glaukom mengurangi penglihatan perifernya juga. Bahkan untuk somatosensori ini pun ada dipengaruhi juga oleh neuropati perifer akibat DM, diabetes mellitus. Dapat disimpulkan bahwa pada lansia ini akan bersifat multifaktorial. Dan di sini kita lihat dari penyakit vestibular perifernya terdapat hampir terjadi 20-50%. Di mana yang perifer ini meliputi BPPV, labirintitis, vestibular neuritis, Meniere disease, labirintitis, dan sebagainya. Bagaimana untuk mendiagnosis gangguan keseimbangan terhadap lansia? Ya, utamanya adalah kita harus dapat membedakan apakah itu vestibular atau non-vestibular. Jangan lupa untuk anamnesisnya harus menanyakan lengkap, baik itu yang gejala vestibularnya maupun non-vestibularnya. Kemudian setelah anamnesis dilanjutkan pemeriksaan sistem vestibular, yang mana ada pemeriksaan terhadap vestibulo-okulernya, vestibulospinalnya, koordinasinya untuk keseimbangan dan non-keseimbangan, serta posisionalnya. Ada berbagai macam untuk menegakkan diagnosisnya, seperti di sini ada head impulse test atau head thrust test. Ini untuk menilai respon VOR terhadap pergerakan kepala. Ini sangat spesifik untuk menilai kanal semisirkularisnya dan pada lesi mana yang terkena, terutama pada unilateral, kelemahan satu sisi. Setelah ini dilakukan, kita lihat adakah gerakan sakadik pada mata sebagai akibat kurangnya fiksasi visual pada saat dilakukan tes. Kemudian ada headset nystagmus, ini kita untuk melihat nystagmus, ini untuk mengukur sensitivitas sensor vestibular, seberapa cepat mata bergerak. Hasilnya, bila ini lesi di perifer, akan bergerak horizontal atau ke satu sisi setelah beberapa saat. Tes ini berkorelasi baik dengan kelainan vestibular perifer. Kemudian yang merupakan gold standar atau emas untuk mengetahui fungsi dari gangguan keseimbangan ini adalah dengan EMG atau elektronik nystagmografi, di mana dia sudah
lengkap ya, meliputi uji nistagmus, VOI, terus kemudian tes posisi dan tes kalori. Ini sangat objektif. Terus kemudian ini dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini dapat direkam pergerakannya yang kita sebut dengan video nistagmografi. Selanjutnya untuk tes kalori, di mana ini akan memberikan stimulus terhadap kanalis semisirkularis lateral atau horizontal, di mana menimbulkan gerakan nistagmus horizontal pada pergerakan bola mata. Kita menggunakan suhu air suhu 30 dan 40 atau udara dengan suhu 24 dan 50 derajat Celcius di liang telinga yang bergantian. Yang mana hasilnya dengan irigasi air hangat 44 derajat akan searah dengan telinga yang diirigasi. Sedangkan dengan air dingin, nistagmus akan berlawanan dengan telinga yang diirigasi. Hal ini menunjukkan tes untuk vestibular perifer. Selanjutnya adalah tes dinamik visual acuity. Ini objektif untuk penurunan fungsi vestibular bilateral. Kalau yang kalori untuk unilateral, ini untuk yang bilateral. Ini sangat objektif, memerlukan waktu yang singkat, dan tidak nausogenik. Selanjutnya adalah posisional test. Ada Dix-Hallpike, ini untuk menentukan BPPV atau benign paroxysmal serta supine roll test untuk mendiagnosis BPPV horizontal atau lateral. Selanjutnya adalah pemeriksaan GANS, di mana ini menggabungkan ketidakmampuan pasien untuk mempertahankan stabilitas postural dalam kondisi di busa seperti pada tanpa penglihatan atau menutup mata. Kemudian selanjutnya adalah tes koordinasi balance test dan dynamic balance test. Kemudian juga ini ada time up and go test, di mana dia menilai berjalan mulai dari duduk, berdiri, berjalan kembali lagi. Ini adakah saat tersebut penderita jatuh. Terus kemudian ada tes koordinasi yang tanpa keseimbangan, finger to nose, post pointing test, dan gesticulakinesis. Tata laksana ini meliputi untuk rehabilitasi vestibuler. Ini saya harapkan dapat berjalan dengan baik, meliputi latihan yang fisik yang spesifik, repetitif atau berulang-ulang, dan yang provokatif yang mendorong terus untuk penderita itu bisa beradaptasi, misalnya dengan melatih vestibulernya untuk tetap beradaptasi dengan refleks vestibulospinal. Kemudian ada habituasi dan substitusi. Tujuannya adalah mengoptimalkan fungsi sensorik yang terganggu, baik parsial maupun permanen, meningkatkan kekuatan dan fungsi motorik, mengkompensasikan gangguan sensorik, mengatasi gangguan keseimbangan, meningkatkan fungsi keseimbangan yang dia punya untuk meningkatkan kualitas hidup. Disebutkan tadi ada adaptasi, habituasi, ada substitusi seperti terlihat di gambar latihan-latihannya. Untuk kemudian bila ada vertikal posterior, Simon maneuver untuk pupulolithiasis kanal posterior, kemudian Brandara ini untuk latihan jatuh dan pencegahan jatuh, yaitu satu, membangun kesadaran pentingnya pencegahan jatuh. Bisa lanjut, perawat atau keluarga atau komunitas atau sektor kesehatan, generasi muda, pemerintah, dan media, sehingga meliputi berbagai lini atau sektor yang terkait. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi serta menilai faktor apa yang menjadikan berisiko terjadinya jatuh. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan mengimplementasikan intervensi yang relatif dan efektif. Kesimpulannya, diastasis terjadi akibat adanya proses degenerasi pada sistem sensorik, saraf pusat, dan motorik yang kemudian menyebabkan gangguan fungsi keseimbangan sistem vestibuler. Ketidakseimbangan ini akan meningkatkan risiko jatuh dan cedera.
sehingga akan menimbulkan hambatan pada orang usia lanjut untuk beraktivitas menjalani kehidupannya. Perlu dilakukan berbagai intervensi baik dari obat-obatan maupun pendekatan bisa meningkatkan kualitas dengan sektor lain, tidak hanya dari. Terima kasih.